Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmaida Zakia Trisnadi dengan nomor NIM 24142035 akan menjelaskan singkat tentang implikasi kebijakan ekonomi makro Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang judulnya dulu. Nah, jadi implikasi ini merupakan dampak, akibat, atau hasil yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan kebijakan ekonomi makro merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian secara luas berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, implikasi kebijakan ekonomi makro Islam ini merupakan dampak atau akibat yang muncul dari penerapan kebijakan ekonomi seperti fiskal dan moneter yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dari materi ini ada beberapa implikasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada implikasi kebijakan moneter, di mana berfungsi untuk kestabilitasan ekonomi. Nah, kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, implikasinya itu pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan output, dan dalam Islam itu harus dilakukan tanpa riba dan spekulasi. Nah, implikasi yang kedua itu ada implikasi instrumen moneter, di mana berfungsi untuk mengendalikan uang yang beredar. Nah, instrumen ini seperti pasar terbuka, terus ada diskonto. Nah, diskonto itu merupakan kebijakan bank sentral yang berfungsi untuk mengatur transaksi. Nah, yang kedua ini ada cadangan minimum. Nah, dan yang ketiga ada moral suasion, di mana kita itu harus meyakinkan publik untuk mendukung pencapaian moneter. Implikasinya itu yang pertama, kita harus mengontrol likuiditas ekonomi. Dan yang kedua itu untuk mencegah krisis akibat kelebihan uang. Nah, karena ini kita membahas tentang ekonomi makro Islam, jadi otomatis kita harus menekankan moral atau etika ekonomi dalam perbankan syariah atau dalam prinsip syariah. Nah, yang ketiga ada implikasi kebijakan fiskal, di mana ini tuh berfungsi untuk meningkatkan daya beli dan output. Jadi perubahan pajak itu dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan output industri. Contohnya, apabila pajak turun, maka daya beli itu naik, mengakibatkan produksi meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila pajak naik, daya beli itu turun dan membuat output itu menurun. Nah, dalam Islam juga itu harus dilengkapi dengan pemerataan. Nah, yang keempat kita masuk pada implikasi fiskal Islam, di mana itu harus adanya pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Dalam Islam sendiri itu dilakukan melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan kebijakan pemerintah yang adil. Implikasinya, yang pertama kan distribusi kekayaan yang lebih adil, yang contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Dan yang kedua juga itu untuk mengurangi kemiskinan. Nah, selain dari diri kita sendiri, negara itu juga harus berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada implikasi kebijakan inflasi, yaitu stabilitas harga. Jadi kebijakan ekonomi ini digunakan untuk mengatasi inflasi. Inflasi itu teman-teman yaitu kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, implikasinya itu yang pertama untuk menjaga stabilitas harga. Yang kedua itu menghindari pengimpunan dan spekulasi. Yang ketiga itu agar terjadinya penyeimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk dalam implikasi kebijakan perdagangan luar negeri, di mana kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Implikasinya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan adanya ekspor dan impor. Nah, yang kedua itu membuka peluang kerja yang lebih luas. Yang ketiga itu untuk mendorong perdagangan yang adil. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya